Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu kembali dengan saya Joni Haryanto dan kita bertemu kembali di tutorial online Universitas Terbuka di mata kuliah manajemen, dan kali ini kita tiba di sesi yang ketiga. Tema kita kali ini adalah tentang motivasi, komunikasi, dan pengelolaan konflik. Nah, teman-teman, ada 3 aspek penting yang bisa kita ambil pelajaran dalam manajemen kali ini yang berperan penting dalam membentuk budaya perusahaan. Di antaranya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan menjaga hubungan yang sehat di lingkungan kerja dan juga lingkungan bisnis. Nah, teman-teman, motivasi, komunikasi, dan juga mengelola konflik ini sangat penting bagi berjalannya sebuah organisasi, apalagi sebuah organisasi perusahaan bisnis, di mana motivasi ini adalah upaya untuk menginspirasi kepada semua orang yang ada di lingkungan bisnis tersebut, yaitu kegiatan mendorong dan memotivasi, memberikan semangat agar kemudian terjadi pencapaian tujuan dari perusahaan atau bisnis yang lebih baik. Nah, ada beberapa faktor-faktor penting terhadap motivasi karyawan. Di antaranya adalah adanya konsep penghargaan terhadap individu, terhadap orang per orang di organisasi perusahaan tersebut. Selain kemudian hal tentang finansial, karena ini juga sangat penting yang pasti dipikirkan oleh setiap orang yang mengikuti kegiatan bisnis di organisasi itu. Selain kemudian pengakuan dan juga tantangan pekerjaan. Nah, tantangan pekerjaan inilah yang kemudian bisa membuat setiap orang yang ada di dalam perusahaan atau kegiatan bisnis itu terpacu untuk kemudian menyelesaikan pekerjaan itu secara lebih cepat atau kemudian merasa terpanggil atau tertantang untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan yang terakhir adalah pemberian kesempatan untuk berkembang. Nah, setiap orang yang berperan dalam organisasi bisnis harus diberikan kesempatan untuk berkembang, untuk mencapai perkembangan dalam dirinya, ataupun kemudian juga berkembang untuk memberikan kontribusi terhadap jalannya organisasi bisnis yang ada. Dan motivasi yang baik, teman-teman, ini adalah motivasi yang bisa meningkatkan produktivitas, lalu kemudian bisa melibatkan atensi dari anggota organisasi sebuah perusahaan atau karyawan yang ada, dan selain itu terjadinya kepuasan kerja di antara karyawan-karyawan yang ada maupun manajemen yang mengelola perusahaan, sehingga tujuan dan target perusahaan yang dicapai itu bisa memuaskan semua pihak. Nah, berikutnya adalah tentang komunikasi. Komunikasi ini adalah sebagai fondasi manajemen, teman-teman, di mana pertukaran informasi, pertukaran gagasan, dan instruksi antara manajemen dan karyawan ini terjadi dalam sebuah komunikasi, interaksi yang terjadi antara karyawan, atasan, dan juga semua orang yang ada di dalam perusahaan itu. Dan komunikasi yang baik, teman-teman, adalah komunikasi yang memberikan pemahaman yang jelas, kemudian mencegah terjadinya kesalahpahaman di antara satu orang dengan yang lainnya. Dan juga di dalam komunikasi ini bisa terjadi sebuah promosi, bisa terjadi sebuah kerjasama, kolaborasi yang baik antara sesama karyawan, sesama anggota organisasi, dan juga arah informasi yang ada di organisasi itu bisa berjalan dengan lancar tanpa ada belokan-belokan, tanpa ada penambahan-penambahan informasi, sehingga terjadinya miskomunikasi itu bisa diminimalisir. Yang terakhir adalah
tentang pengelolaan konflik. Konflik ini adalah bagian alami dari sebuah lingkungan kerja. Semua lingkungan di mana di situ terdiri dari banyak individu, merupakan sebuah kelompok, pasti rentan adanya sebuah konflik. Nah, konflik ini harus dikelola dengan bijaksana. Pengelolaan konflik yang baik adalah bagaimana dilakukan dengan mendengarkan, kemudian berempati terhadap semua pihak ataupun pihak-pihak yang sedang terjadi sebuah konflik, dan juga harus dilakukan pengidentifikasian yang detail, yang jelas terhadap akar masalah yang menyebabkan konflik bisa terjadi, dan usahakan cari solusi yang adil. Kemudian usahakan terjadi komunikasi yang terbuka terhadap semua pihak, terhadap jalannya pengambilan keputusan dan juga pengambilan solusi-solusi yang kemudian akan menenangkan semua pihak yang sedang berkonflik. Nah, konflik selain ada hambatannya atau ada tantangannya, konflik ini bisa menghasilkan inovasi dan juga pemecahan masalah terhadap di lingkungan pekerjaan, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan kolaborasi dan juga hubungan di tingkat kerja. Nah, teman-teman, silahkan pelajari materi-materi yang ada di inisiasi kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk tetap aktif dalam diskusi, mengerjakan tugas, serta latihan-latihan yang ada. Nah, teman-teman juga bisa mempelajari materi-materi yang lain selain di kesempatan kali ini, di sesi ini. Tentunya materi-materi lain yang masih relevan dengan tema kita kali ini. Akhirnya saya ucapkan selamat belajar, sukses buat Anda semuanya, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.